Scene diawali dengan seorang agen FBI bernama Malo. Ini orangnya, tengah membeli cincin untuk melamar pacarnya, dan sebelum menemui sang pacar, dia memutuskan untuk melakukan pesta tuak sebagai bentuk syukur karena akan segera menikah. Namun di sana mereka malah berdebat terkait seorang pemuda berantai yang terus membunuh anggota polisi. Dan di tengah perbincangan, Meloy mengatakan bahwa dia akan segera menangkapnya. Singkat cerita, Meloy pulang ke rumah dan menemui sang pacar untuk meminta maaf atas keterlambatannya, di mana dia langsung mengutarakan keinginannya untuk menikahi pacarnya tersebut. Keesokan paginya, Meloy pergi ke TKP yang sudah dipenuhi oleh polisi. Melihat temannya tengah tergantung, dia meminta agar mayatnya segera diturunkan. Dan tak berselang lama, Meloy mendapatkan sebuah panggilan misterius dari orang yang membunuh temannya tersebut. Ternyata si pembunuh tengah berada di rumah Meloy dan bersiap untuk membunuh sang pacar. Mengetahui hal itu, dia pun panik dan langsung pulang ke rumahnya. Namun terlambat karena sang pacarnya sudah mati dengan posisi tergantung tanpa bola mata. Di tengah kesedihannya yang begitu mendalam, seorang polisi junior membawa berita bahwa dia telah menemukan si pelaku. Dan tanpa menunggu waktu lama, Meloy beserta semua polisi yang berada di sana pun langsung pergi untuk mengejar pelakunya. Namun, sayang mereka kembali kehilangan jejak terkait pelaku tersebut. Ketika rasa lemas masih menyelimuti Meloy, samar-samar dia melihat seseorang yang tengah menatapnya dari balik jendela. Dia mulai teringat dengan kata-kata si pembunuh tentang aku melihatmu dan kamu melihatku. Kemudian Meloy pun mengejar orang tersebut. Namun, lagi-lagi Meloy kehilangan jejak si pembunuh, sehingga pengejarannya harus berhenti tepat di depan mayat seorang polisi yang mati tergantung dengan tulisan ICU di pipinya. Beberapa bulan kemudian, setelah kepergian sang pacar, kehidupan Meloy semakin tak terarah, sehingga sahabat yang bernama Hendrik pun menyarankan agar dia pergi ke tempat rehabilitasi supaya bisa melupakan kematian pacarnya tersebut. Namun sayang sehingga dia memilih untuk pulang daripada mendengarkan ocehan dari temannya. Sesampainya di rumah, Meloy yang sejatinya sungguh tidak tahan dengan keadaan pun memilih untuk bunuh diri dengan menyayat tangannya sendiri. Meski 2 sayatan telah dia berikan untuk tangannya, tapi Meloy tetap tidak mati sehingga membuat dirinya sangat frustasi. Karena merasa bunuh diri bukanlah jalan terbaik, dia pun pergi menemui Hendrik supaya diantar ke tempat rehabilitasi. Sesampainya di sana, Meloy langsung dikenalkan kepada kepala rehab dan diberi sedikit penjelasan terkait metode rehabilitasi di tempat ini. Setelah semua selesai, kepala rehab itu pun menyita seluruh barang bawaan Meloy termasuk senjata dan lencananya. Kemudian, dia dibawa ke kamarnya sekaligus mengenalkan beberapa pasien yang juga ikut direhabilitasi. Meski mendapat sedikit ejekan dari pasien lain, dia lebih memilih untuk diam dan tak membalas perkataan mereka sedikit pun. Yang mana dia bawa oleh seorang perawat bernama Jenny yang akan menganalisa darah dan urin milik Meloy. Jenny juga memperkenalkan Meloy dengan beberapa staf yang bekerja di sana. Dan setelah terpisah dengan Jenny, dia diperkenalkan dengan pasien lain yang bernama Slater, yang mana Slater kemudian menyarankan agar Meloy tidak berteman dengan pasien lain. Beberapa saat kemudian, kepala rehab datang untuk meminta agar mereka segera berkumpul di aula.
Di sana, satu persatu pasien harus menceritakan kejadian tragis yang membuat mereka menjadi depresi. Dan hal tersebut dilakukan agar pasien bisa saling mencurahkan isi hati mereka dan melepaskan beban berat yang terus menghantuinya. Namun, sayangnya acara tersebut tidak berjalan sesuai rencana karena ulah seorang pasien yang sedikit arogan, yang mana ketika jam istirahat, Meloy pergi ke sebuah gudang untuk membuang cincin yang belum sempat ia berikan kepada sang pacar. Dan di sana dia bertemu dengan Jenny yang sedang bersantai sambil menikmati sebatang rokok kretek. Mereka pun sedikit berbincang tentang tujuan masuk ke pusat rehab. Namun di tengah perbincangan, Meloy mulai kesal kepada Jenny karena dia berusaha untuk masuk ke dalam masalah pribadinya. Kemudian mereka memutuskan untuk menghentikan perbincangan tersebut dan kembali ke pusat rehabilitasi. Malam harinya mereka dikejutkan dengan kematian seorang pasien yang diduga mati karena bunuh diri. Mengetahui hal itu, kepala rehab langsung mengumpulkan seluruh pasien untuk melakukan briefing. Namun, lagi-lagi karena ulah si arogan, acara tersebut kembali kacau dan Meloy pun emosi dibuatnya. Setelah kepergian Meloy, seorang pasien mendadak muntah dan kejang karena efek sebuah obat, di mana kepala rehab meminta semua pasien untuk mengumpulkan sabuknya karena takut mereka akan bunuh diri. Keesokan paginya salah satu petugas kembali menemukan pasien yang mati bunuh diri, di mana Meloy diminta untuk memeriksa jasadnya dan mengartikan bekas luka dari jasad tersebut. Dan setelah diidentifikasi, Meloy kembali teringat masa lalu terkait pembunuhan yang telah membunuh pacarnya. Namun, saat ini dia hanya bisa mengatakan bahwa bekas lukanya memang terlihat seperti bunuh diri. Saat itu juga kepala rehab memutuskan untuk mengunci semua pasien dan akan meninjau ulang berkas milik mereka. Di mana saat Jenny akan mengunci kamar Meloy, dia berpesan agar malam ini dia mengunci diri di kamarnya. Dan alasannya karena Meloy sudah menemukan titik terang terkait kasus yang tengah mereka hadapi. Pada tengah malam, ketika kepala rehab sedang memeriksa berkas pasiennya, terlihat seseorang misterius yang tengah mengambil seluruh berkas serta persediaan obat yang ada di dalam kantor. Mendengar keributan tersebut, kepala rehab pun pergi ke ruangannya dan melihat tempat tersebut yang sudah sangat berantakan, di mana dia melihat seorang misterius dan langsung mengejarnya saat itu juga. Hey, come back here. Setelah mengejar sampai keluar, tiba-tiba mengetahui kepala rehab telah mati membuat seluruh pasien panik dan saling berselisih tentang pelaku pembunuh tersebut, di mana seluruh perhatian langsung tertuju pada Jenny yang disinyalir telah memperkerjakan seorang psycho di sana dan kemungkinan besar bahwa psycho itu merupakan dalang di balik ini semua. Karena situasi tidak kondusif lagi, Meloy pun membagikan senjata para pasien yang telah disita oleh kepala rehab untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Hendrik berniat pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Meloy menemukan mayat yang ternyata merupakan seorang polisi. Di tengah diskusi, salah seorang pasien menyarankan agar mereka pergi ke pinggir kota untuk mencari bantuan, di mana Meloy mengiyakan dan langsung membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Setelah tim terbentuk, mereka pun mulai bergerak dan menjalankan tugasnya masing-masing. Meloy sendiri pergi ke ruangan kantor untuk mencari berkas para pasien. Namun, sayang semua berkas para pasien telah hilang karena diambil oleh si pembunuh. Tidak berselang lama, salah satu kelompok yang bertugas membersihkan salju mendapat penyerangan dari seorang, hingga mobil yang mereka gunakan harus menabrak sebuah pohon. Sementara itu, Meloy yang mendengar suara klakson dari luar pun langsung bergegas pergi dan berpesan kepada Jenny untuk menembak setiap orang yang membuatnya takut. Sementara itu, di luar melihat seseorang misterius yang telah berhasil membunuh semua orang yang berada di dalam mobil. Sesampainya di tempat, kecelakaan Meloy dibuat terkejut ketika melihat dua mayat sekaligus yang mati dengan cara yang mengenaskan.
Dan setelah melihat hal tersebut, dia sontak teringat dengan masa lalu terkait orang yang telah membunuh pacarnya. Di dalam gedung rehabilitasi, salah seorang pasien tua tidak sengaja memasuki ruangan eksekusi yang ternyata tengah ditunggu oleh si pembunuh misterius. Dan alhasil si kakek pun harus mati di tempat tersebut. Dengan raut wajah yang cukup marah, Meloy pun kembali ke gedung dan langsung mengurung semua pasien tanpa alasan yang jelas. Di mana dia pergi ke kamar mayat untuk memastikan sesuatu dan ternyata dugaannya benar. Ketika melihat sebuah tulisan, Meloy melihat tanda yang dia temukan dari kelopak mata seorang mayat. Dan Meloy langsung menyimpulkan bahwa pembunuh pacarnya tengah berada di sana untuk membunuh mereka semua. He's here. Ketika Meloy hendak pergi ke tempat para pasien yang ditahannya, tiba-tiba setelah pingsan, Meloy kemudian dikurung di kamar oleh orang yang memukulnya. Dan setelah itu dia melepaskan seluruh pasien serta menjelaskan alasannya mengurung Meloy. Dia beranggapan bahwa Meloy adalah pelaku dari pembunuhan yang terjadi di sana. Mendengar hal tersebut, Slater membenarkan dan meminta agar Meloy tetap dikurung di kamarnya. Sementara itu, Meloy yang terkurung mencoba segala cara untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Namun ketika tengah membakar bungkus korek, tiba-tiba dia menyadari bahwa pelakunya adalah Slater. Kembali ke para pasien, di sana Jenny menjelaskan bahwa Meloy berbicara seperti dia mengenal pelakunya karena ternyata orang tersebut merupakan seorang pembunuh polisi yang sudah dia lacak dari dahulu. Dengan sombongnya, salah satu pasien yang terus membuat onar mengatakan bahwa dia akan menangkap dan membunuh pelaku tersebut. Dan dengan sedikit kesal, Slater membalas ucapan si sombong itu dengan mengatakan bahwa dia berharap agar si sombonglah yang dapat menangkapnya. Setelah diskusi panjang selesai, Slater meminta si sombong itu dan satu lainnya untuk menemuinya di tempat kayu. Di sisi lain, Meloy berhasil keluar dengan melewati seluruh ventilasi. Dan setelah sampai di aula, Meloy langsung mengumumkan bahwa Slater lah pelakunya, di mana dia membagi beberapa kelompok untuk segera menangkap dan membunuh Slater. Sementara itu, Slater sendiri mulai melakukan aksinya dengan mengintimidasi si sombong dan langsung membunuhnya. Dan setelah pembunuhan tersebut, Slater sedikit berpesan kepada Meloy dengan menggunakan walkie-talkie-nya sebelum kabur dari pusat rehabilitasi. Dia mengatakan bahwa mereka berdua adalah sama, mereka tidak akan merasa lebih hidup daripada ketika tengah melihat orang lain mati. Sama halnya seperti Slater ketika membunuh pacarnya, Meloy yang malang tersebut. Di akhir percakapannya, dia mengatakan bahwa sekali lagi Meloy telah terlambat, di mana Slater langsung pergi untuk meninggalkan pusat rehabilitasi dan mencari mangsa selanjutnya. Namun beberapa saat kemudian, Jenny yang berniat mencari Meloy malah bertemu dengan Slater. Dan tentu saja Slater langsung beritahu kedatangan Jenny kepada Meloy, di mana dia berkata bahwa momen tersebut bagaikan sebuah dejavu yang berakhir dengan sebuah tantangan untuk Meloy dengan Jenny sebagai taruhannya. Mendengar hal tersebut, Meloy langsung bergegas untuk mencari keberadaan mereka berdua. Sementara itu, Jenny yang menyadari bahwa orang di depannya adalah Slater memutuskan untuk berlari menjauhinya. Karena tidak ada jalan keluar, Jenny pun pergi ke gudang dan bersembunyi dari Slater. Sementara Meloy mencoba mengejar mereka berdua dengan mengikuti jejak kaki yang mereka tinggalkan, di mana ia disusul oleh kedatangan Hendrik yang turut mengikuti jejak kaki yang membuatnya penasaran. Di dalam gudang, Jenny hampir ditangkap oleh Slater, namun dengan cepat Meloy segera mengalihkan perhatiannya sehingga Slater memilih untuk membunuh Meloy dan membiarkan Jenny bersembunyi. Namun ternyata Meloy sudah berada di gudang sedangkan Slater pergi keluar untuk mencarinya. Di luar, Slater melihat seseorang yang sedang berjalan sambil mencari pintu masuk. Karena menganggap bahwa orang tersebut adalah Meloy, dia pun berniat untuk membunuhnya dengan cara yang cukup kejam. Namun siapa sangka orang tersebut adalah Hendrik yang mengikuti mereka secara diam-diam. Sedangkan Meloy tengah berdiri di belakang Slater yang juga siap untuk menembaknya.
Karena sudah terpojok, Slater pun menabrak dinding gudang sehingga dia berhasil lolos dari tembakan. Meski sudah berada di ambang kemenangan, tapi Meloy memutuskan untuk melawan dengan cara duel. Dan pada akhirnya Meloy berhasil membunuh Slater dengan cara menancapkannya di atas penggilingan. Dan film pun ditutup dengan Meloy yang kini mengikhlaskan kematian sang pacar dan menyimpan cincin lamaran ini di atas sebuah ranting.